Salam sejahtera saudara, semoga kita semua berada dalam perlindungan Tuhan meski hidup tak selalu sehat ataupun senang. Di hari Rabu tanggal 25 Mei tahun 2022 ini, selamat bertambah usia bagi Bapak Ansyori dan Bapak Jonggi Siregar, serta selamat mensyukuri penyertaan Tuhan dalam kehidupan perkawinan bagi keluarga Rudi Situmeang, keluarga Frans Torkis Pasaribu, dan keluarga Martohap Tampu Bolon. Kiranya kasih Tuhan semakin menyempurnakan sukacita saudara sekalian. Kini kita akan merenungkan firman Tuhan. Maka mari saudara kita berdoa. Hari ini kami kembali diberi waktu untuk menyelami kekayaan firman-Mu ya Bapa. Maka tolonglah kami agar bukan kehendak kami yang kami ikuti, melainkan kehendak-Mu yang tertuang dalam setiap kata firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Amin. Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 hingga 10 menyatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Saudara yang Kristus kasihi, keselamatan yang dialami oleh manusia dikarenakan Tuhan mengaruniakan akses itu kepada manusia, maka kemudian manusia memperoleh kekuatan untuk bertahan di tengah-tengah kerapuhan maupun keterbatasannya. Akan tetapi, di era metaverse ini, di mana komunikasi semakin intens dan terbuka, kerap kali diketemukan kekosongan batin yang dialami oleh manusia modern. Ritual agama tetap dijalankan dengan meriah dan antusias, namun umat mengalami kemiskinan rohani. Kecenderungan duniawi mendorong manusia untuk memilih pintu yang lain, menutup pintu bagi sesama, guna mengatasi kekosongan dan kemiskinan itu. Karena itu, kepada kita diingatkan kembali melalui bagian firman Tuhan ini, bahwa Kristus adalah pintu bagi kehidupan dan keselamatan kita. Dan karena itu, di dalam Kristus, kita sebagai gereja terpanggil untuk menjadi pintu bagi sesama yang memungkinkan sesama bukan hanya mengakses, tetapi juga mengalami dan menerima kasih dan keselamatan Kristus. Amin. Mari saudara kita berdoa. Oleh karena kemurahan kasih-Mu Bapa, kami dapat menjumpai-Mu melalui Kristus. Karena itu ya Bapa, dalam nafas hidup yang masih berhembus ini, dengan anugerah hari baru yang kami terima ini, ajarilah kami untuk memberi diri ini dalam karya atau kerja kami, sebagai pintu bagi sesama, untuk dapat menikmati kasih karunia-Mu juga. Tuntunlah dan sertai langkah hidup beriman kami ini ya Bapa, demi Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Semangat beraktivitas saudara, Tuhan memberkati.